Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, pada sesi ke-44 ini masih dengan topik utang pemerintah. Dengan subtopik kita ingin mempelajari tentang perkembangan utang pemerintah. Kalau ada kata-kata perkembangan berarti kita ingin tahu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan 15 atau 20 tahun yang lalu. Bagaimana perubahan utang dari waktu ke waktu. Itu ya intinya. Nah, karena kita bicara tentang perkembangan dari waktu ke waktu, umumnya analisis itu adalah membandingkan tahun ke tahun. Bahwa nanti lalu beberapa belas tahun itu soal lain. Nah, maka tema sentralnya satu, itu bagaimana utang bertambah. Secara teoritis ya bisa berkurang, karena dimanapun orang kalau berutang, negara ataupun rumah tangga, itu ya bisa bertambah, bisa berkurang. Yang penting kalau disebut posisi, yang disebut outstanding, itu berarti posisi pada tanggal tertentu. Jadi misalnya 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, tadi kan 30 Oktober 2021. Nah, kalau mau tahu setahun, bandingkan setahun, maka ada arus. Nah, ini kadang dalam diskusi netizen juga rame ya, masa era pemerintahan ini bertambahnya berapa, atau mau main bandingin utangnya saja, posisinya saja, ya kita harus tetap fair kalau sebagai pembelajar ya. Yang posisi itu kan akumulasi. Jadi utang pemerintahan terdahulu dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Jadi kita kalau mau tahu ya pelajari tambahannya. Tambahan 1 tahunkah atau 1 periode pemerintahan. Jadi kalau disederhanakan, tambahan atau pengurangan utang itu perubahan secara neto pada kurun waktu tertentu setahun. Kan ada utang yang dibayar selama setahun itu. Baik itu cicilan pokok pinjaman, ingat di sesi sebelumnya kita belajar, kalau pinjaman itu biasanya dilakukan cicilan, pelunasan. Nah, ada juga yang SPN yang sudah jatuh tempo dilunasi. Nah, kalau disebut pelunasan utang itu kedua-duanya ya. Kadang orang pelunasan kan itu nyicil itu melunasi. Jangan. Sebagai pembelajar ekonomi harus mulai terbiasa ya dengan istilah-istilah sebagian yang tidak sepenuhnya sama dengan sehari-hari. Nah, ada utang baru kan, ya, baik itu pencairan pinjaman maupun SPN baru yang diterbitkan dapat duit. Apa sebab bertambah dan berkurangnya utang pemerintah? Yang paling utama ya sebutlah di atas 90% itu, bahkan kadang hampir seluruhnya, itu penyebabnya adalah pengelolaan APBN. Jadi karena pemerintah pusat mengelola APBN, APBN kan sesuai namanya, ada pendapatan, ada belanja. Nah, nanti sebetulnya yang tepat itu ada pembiayaan. Itu Pak Sabto bilang kepada saya, mestinya bukan anggaran pendapatan dan belanja ya, mestinya anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Nah, dari situ kenapa? Karena ada pembiayaan yang sifatnya pengeluaran seperti investasi kan. Nah, padahal sudah defisit, dengan sendirinya kan nambahi kebutuhan utang. Nah, intinya utang pemerintah umumnya karena defisit dari APBN plus pada beberapa tambahan pengeluaran pembiayaan. Tetapi ada jenis tambahan utang yang lain yang bisa terjadi. Tapi bisa juga pengurangan, yaitu perubahan kurs. Ingat tadi, kan ada sekitar 30%, dulu lebih, dulu sampai 40%. Sekarang 30% dari utang itu kan valuta asing, terutama dolar. Nah, kalau dia melemah artinya misalnya 31 Desember 2019 itu 13.901, sementara 31 Desember 2020 dia 14.100, selisih 200 ya, 200 itu banyak. Nah, itu kan ada akibat kepada yang valuta asing. Nah, ini nanti 31 Desember 2020 sangat mungkin di 14.500 atau sekarang kan kisarannya di situ kan 14.400. Nah, karena kemarin 31 Desember 2019 adalah 14.100, pastilah itu berdampak kepada tambahan utang yang dinyatakan, dinilai. Make sense ya? Karena dihitung pernyataannya dinyatakan dalam rupiah. Nah, sebetulnya boleh kalau kita nanti di internasional kan otomatis kita mengembalikannya lagi ke dolar keseluruhan, bahkan yang rupiah didolarkan untuk perbandingan antar negara umumnya kan sesuai dengan dolar. Nah,
Berarti kita juga dapat tahu ya bahwa posisi utang itu sisa utang. Kenapa ini saya berulang-ulang katakan? Anda kalau nanti googling itu tahun 2017 kalau saya tidak tahu itu pernah geger. Ada tokoh-tokoh bukan sekedar orang biasa, pengusaha besar dan benar dari dia ternyata lalu dimakan oleh para netizen-netizen yang senang banget bahwa era Pak Jokowi sampai sekian 4 tahun itu ternyata berutang sekian membayar sekian, langsung dapat dia malah sebetulnya nggak nambah utang. Nah, itu karena dia tidak tahu kalau posisi itu sudah memperhitungkan bayar. Jadi kalau dihitung lagi 2 kali dong. Nanti kayak apa itu? Dulu ada Project P itu ya dulu apa itu? Beli 1 dapat 2 apa kayak gitu. Jadi saya ingatkan ya bahwa posisi utang itu sudah memperhitungkan pembayaran. Nah, maka sederhananya ini ada utang yang ini saya sengaja mengulang-ulangi karena ini kita kuliah ya. Kalau yang begini-begini nanti lolos dari pemahaman kita, nanti kita berdiskusinya agak repot ya. Jadi ada utang yang diterima. Nah, yang utang dilunasi dengan utang yang diterima itu dalam pencatatan APBN yang sekarang tidak sepenuhnya eksplisit. Beda dengan APBN di masa lalu. Yang ditaruh itu netonya aja. Jadi sudah dihitung, jadi tidak tercantum. Berarti kalau kita mau tahu, kita harus menggali bukan dari dokumen APBN, tapi dari dokumen-dokumen yang lain. Salah satunya laporan keuangan pemerintah pusat. Atau Anda menghitung nanti dari beberapa sumber. Karena yang dicantumkan di APBN itu yang adalah netonya saja disebut pembiayaan utang. Kalau disebut pembiayaan utang pada tahun tertentu, misalnya 2021 atau 2020, itu artinya nilai neto utang yang bertambah. Jadi sudah menghitung kedua-duanya. Disebut pembiayaan utang. Jadi ada kata-kata pembiayaan utang di APBN itu adalah tambahan utang di tahun yang bersangkutan karena pengelolaan APBN. Jadi tidak termasuk yang kurs ya. Nah, mari lihat grafiknya saja biar yang gambar ini. Nah, itu kan kita lihat yang mana itu. Yang biru itu defisit. Defisit APBN itu ya pendapatan dikurangi belanja. Berarti kan kurang duitnya lah gitu aja. Nah, yang 2021 itu baru perakiraan saya itu. Perakiraan saya berdasarkan apa? Berdasarkan pengumuman pemerintah. Kita masuk yang 2020 saja tuh biar kelihatan. 2020 itu defisitnya berapa itu? 900, berarti belum saya ganti itu yang benar 947,7 ya. Itu waktu itu masih era APBN. Yang benar yang di grafik, yang digambar. 947,7. Nah, gitu ya. Tetapi pembiayaan utang jauh lebih banyak. 1.229 yang hijau muda. Kenapa? Karena ternyata pemerintah selain belanja, kan pendapatan dikurangi belanja, defisit. Kuranglah pendapatannya, itu pakai utang. Ternyata selain itu belanja, pemerintah juga punya pengeluaran investasi banyak di tahun 2020 karena COVID kan, membackupi BUMN, kemudian membackupi beberapa program dengan cara investasi, bukan dibelanjakan, tapi ditaruh misalnya di perbankan untuk membantu kredit mikro. Menurut ceritanya begitu. Yang penting dia tidak ditaruh, maka itu investasi. Karena itu 1.229. Nah, kebetulan tadi kan sudah saya katakan di tahun 2020 itu kursnya melemah dibandingkan 2019. Bukan kurs rata-rata ya, khusus kurs tanggal 31 Desember. Karena kan utang itu adalah pernyataan pada akhir tahun. Maka utangnya bertambah 1.288. Nah, tetapi tidak selalu yang merah itu lebih tinggi daripada yang hijau. Seperti tahun 2019. Tetapi yang hijau selalu lebih tinggi dari yang biru. Artinya setiap tahun anggaran, kecuali dulu ya 2007, 2000 berapa gitu, yang 11 tahun, 15 tahun terakhir ini selalu berutang lebih banyak daripada defisit. Nah, tetapi yang merah belum tentu, tergantung kurs. Nah, menarik kalau membandingkan di tahun yang lampau itu, misalnya Anda lihat di tahun 2006, 2007, 2005, yang hijau lebih rendah. Kenapa? Karena pada saat itu bukanlah melakukan investasi yang menambahi pengeluaran, tetapi ada penjualan aset di tahun-tahun itu. Nah, penjualan aset masuk sebagai penerimaan pembiayaan sehingga bisa dipakai untuk
mengurangi defisit nantinya. Ya, sehingga utang yang bertambah tidak sebesar defisitnya. Tapi hampir nggak pernah terjadi lagi kan selama sejak tahun 2008 selalu yang hijau lebih tinggi dari yang biru. Dan ke depan hampir bisa dipastikan itu, kecuali pemerintah tidak mau investasi apa-apa lagi. Tapi melihat perkembangan BUMN, melihat perkembangan kebutuhan macam-macam itu keluarlah di situ. Sebenarnya ada diskusi yang agak lebih serius ya ini. Perubahan strategi seperti ini membuat defisit kelihatan kecil, nah, tapi itu debatable lah. Itu kita bisa melihat sebab-sebab secara akuntansi kenapa utang pemerintah bertambah. Nah, kita bisa kan membandingkan sifat, tapi jangan, sekali lagi saya ingatkan, utang itu akumulasi. Jadi sebagai pembelajar ekonomi harus terbiasa fair. Utang era sebelumnya diteruskan. Jadi kita bisa melihat tambahannya. Bisa lihat tambahan secara nominal. Bisa juga kita melihat tambahan secara rasio. Nah, rasio itu bisa atas PDB, bisa atas pendapatan. Nah, kalau rasio itu turun misalnya atas PDB, itu berarti laju kenaikan utang, ya, utang bertambah, itu lebih lambat daripada tambahan PDB. PDB itu pendapatan nasional. Tapi kalau sebaliknya, berarti utangnya lebih cepat daripada pendapatannya. Itu satu cara. Juga bisa fair kalau kita membandingkan rencana dengan target RPJMN, karena sebenarnya pemerintah itu semua era itu punya RPJMN dalam 3 periode terakhir, 4 periode jadinya. SBY 2 kali, Pak Jokowi 2 kali, itu ada RPJMN-nya. Jadi kan satu soal tambahan utang berapa, soal lain itu berutang sesuai rencana tidak, kan sebenarnya begitu. Nah, kita bisa melihat nanti masing-masing tahun dan masing-masing periode. Lalu memang era pandemi ini bisa jadi alasan, ini kan pandemi. Ya nggak apa-apa, memang benar. Tapi berarti kita harus potong dong, masa semua pandemi? Kalau sampai 2019 kan jangan dikaitkan dengan pandemi. Nah, yang pandemi adalah yang 2020-2021. Itu pun juga tetap harus dilihat lebih dalam. Berapa sih bertambah utangnya? Berapa sih yang dibelanjakan? Dan seterusnya. Mari kita lihat angkanya. Kalau di gambar ya seperti gambar itu. Saya buat dari 96 tuh. Nah, sampai 2022. Tentu yang 2021 dan 2022 ini masih perakiraan. Perakiraan saya berdasarkan data terkini. Ini sudah berubah nih saya. Ternyata pemerintah, jadi ada baiknya kita kritik-kritik terus ya. Jadi 2021 ini cukup mengejutkan di bulan-bulan terakhir ini. Pemerintah menahan belanjanya, kemudian memakai saldo anggaran lebihnya, sehingga nanti di pembiayaan ada penerimaan tambahan, maka berutangnya jadi lebih sedikit. Jadi dulu saya sempat meramal akan mencapai 7.150, kemudian sebulan yang lalu saya berubah menjadi 7.125. Kali ini saya merubah lagi prediksi dengan kebijakan yang baru ini, tadi terutama karena pemakaian saldo anggaran lebih, jadi memakai duit berangkas sehingga berutangnya berkurang, itu 7.080. Ini pun bisa lebih rendah. 7.080. Nah, sementara yang 2022 itu saya masih berdasarkan APBN. Karena ada APBN 2022 kan ada pembiayaan utang tadi. Pembiayaan utang itu berarti pemerintah rencananya menambah berapa? Menambah berapa itu ya? Kurang lebih 1.177. Nah, maka saya tambahkan aja itu jadi 8.053 itu. Nah, mudah-mudahan nggak sampai segitulah. Nah, tapi ini kan sesuai dengan angka-angka pemerintah sendiri, meskipun saya meramal, tapi sesuai dengan angka mereka, infonya, datanya. Nah, kita tinggal bandingin tuh, kan gampang. Itu gambar biru itu nunjukkan naiknya berapa nominal, lihat ke kiri. Kalau dianggap kurang fair, ya ambil 5 tahun lah, karena tahun-tahun tertentu itu kan, itu ada angka. Tahun 99 sampai 2004, selama 5 tahun, utang bertambah 38,2%. 2004 sampai 2009 bertambah 22,4%. Caranya adalah utang 2009 dikurangi 2004 kan, selama 5 tahun. 2004 dikurangi 99 dan seterusnya. Maka memang 2014 sampai 2019, jadi bukan pandemi ya, itu tambahannya 83,5%. Jadi lebih tinggi dari 1, 2, 3 periode sebelumnya. Dari 3 periode sebelumnya. Periode Megawati Gus Dur, periode SBY 1, SBY 2. Nah, cuma ini perlu dicatat juga, SBY 2 juga meningkatnya sudah agak pesat. Nggak boleh juga terlalu berlebihan, periode SBY jauh lebih baik
dalam hal utang agak kenceng juga di periode keduanya itu, bertambah 64%. Itu ya. Nah, ketika pandemi, garis orange itu menunjukkan persentase kenaikan tahunan. Nah, yang saya buat panah-panah itu untuk menunjukkan 5 tahunnya. Nah, pada tahun 2020 ini hanya setahun naiknya 27%. Jadi setahun melebihi kenaikan 5 tahun di 2004 dan 2009. Gitu ya. 2 tahun 2021, apalagi 3 tahun dengan 2022, selama 3 tahun itu kalau nanti benar proyeksi ini, tapi nggak jauh lah itu, pasti sekitar itu, maka akan bertambah berapa itu? 30 tambah 27, 57%. Jadi selama 3 tahun udah ini bisa-bisa nanti melampaui tambahan sebelumnya. Nah, silakan aja menilainya bagaimana. Tentu alasan pandemi bisa kita benarkan untuk tahun tertentu. Nah, lalu itu tidak fair kalau cuma kita menghitung nominal kenaikan. Boleh. Mari kita bandingkan rasio terhadap PDB. Rasio ini yang paling sering dipakai oleh pemerintah ya. Sebetulnya ada beberapa rasio lain, tapi kesukaannya kan pakai ini. Dengan alasan kita lebih rendah dari banyak negara. Betul ya, kita secara rasio atas PDB itu lebih rendah dari banyak negara, termasuk yang rendah. Tapi mari kita berhitung dengan kondisi kita sendiri. Nah, kalau ini kan sama dengan tadi caranya. Tahun 99 sampai 2004 itu rasionya bertambah atau berkurang. Nah, tercatat berkurang 26,25%. Dari 82,85% turun menjadi 56,6%. Lalu 2004 ke 2009 turun lagi menjadi 28,37%, penurunannya sebanyak 28,23%. Ini bukan persen penurunan ya, tapi persen poin penurunan PDB. Hati-hati ya, ini analisis begini sering di mana-mana ada menyangkut yield. Jadi ini bukan presentasi penurunan, tapi poin persen atas PDB berkurangnya berapa. Nah, kalau kita lihat ini, semua periode sebelumnya 3 periode, rasionya turun. Hanya di 2014 sampai 2020 rasionya naik. Betul, hanya naik 5,55% dari 24,68 menjadi 30,23 di 2019. Tetapi toh tercatat, inilah periode satu-satunya yang rasionya turun. Dengan pengecualian tentu pada waktu krisis ekonomi, kan itu tidak dihitung sebagai reformasi. Nah, selama 2 tahun terakhir, 2020-2021, ini perakiraannya 2021-nya, itu rasionya melesat bertambah 12,42%. Kalau soal ini masih kurang dari 60%, negara lain lebih besar ya. Kalau membandingkan kita dengan Jepang kah, atau dengan yang setara dengan kita, Turki, Brasil, atau Thailand, ya bandinginnya jangan cuma rasio atas PDB, ada yang lain-lain. Nah, tapi bagus ya kalau menurut saya soal utang ini, lebih banyak bercermin kepada diri sendiri lah. Kalau ada tetangga kita utangnya lebih besar dari kita, apa lalu kita bersyukur? Kan enggak. Urusan kita dengan utang kita sendiri, apakah sudah memberatkan, ataukah kita harus sebesar itu, dan seterusnya. Menurut saya sih diskusinya mesti ke sana. Bukan nanti utangnya, tapi kebanyakan atau enggak, begitu, membebani atau tidak. Nah, maka kita lalu lihat juga, tadi sudah saya katakan, cara lain selain 2 tadi, ada cara ketiga, bandingkan dengan rencana. Jadi rencananya berutang bagaimana? Rencana berutang bagaimana? Nah, ada di RPJMN. Selama era SBY, karena RPJMN ini baru dikenal mulai 2005 ya, sebelumnya nggak ada, Megawati sama Gus Dur belum ada RPJMN. Nah, ini kalau yang biru itu adalah target yang dinyatakan di RPJMN, RPJMN itu 5 tahunan ya. Yang orange adalah realisasinya. Nah, kalau realisasi lebih rendah dari target itu baik dalam konteks ini, maksudnya angkanya ya, berarti kan melampaui target. Karena ini kan rasio utang. Rasio utang itu adalah posisi utang dibandingkan dengan produk domestik bruto atau pendapatan nasional. Nah, maka saya lihat selisihnya. Kalau selisihnya minus, berarti kan positif itu dalam konteks prestasi. Wah, saya target rasionya 40%. Ternyata berhasil mengendalikan belanja, meningkatkan pendapatan, berutangnya lalu tidak terlalu besar. Maka terjadi 37%. Kan bagus itu. Nah, maka tercatatlah dari 2005 sampai dengan 2012 itu selalu melampaui target. Dan 2013 ya hampir dekat dengan target, masih melampaui sedikit.
2014 setara, lebih sedikit lah, realisasi tetap agak sedikit kelewatan dari target. Tetapi dari 2015 ke 2019 selalu saja rasionya atas PDB itu lebih tinggi dari rencana. Jadi jelas berutang lebih besar dari yang direncanakan. Atau terbaca juga target pertumbuhan ekonomi yang berarti kemudian akibatnya adalah kepada produk domestik bruto atau pendapatan lebih rendah, sehingga ya begitu jauh banget dari targetnya, malah makin ke 2019 makin jauh target itu. Nah 2020 karena pandemi memang jauh lagi. Nah 2020 itu sudah dari RPJMN yang baru ya, saya belum nyambung sampai yang RPJMN 2024-nya ya, karena realisasinya kan belum. Tapi sebenarnya bisa saya buat simulasi dengan mengambil proyeksi IMF. Tapi ini biar kita paham, ini kan sah untuk menganalisis. Jadi kalau dibilang karena pandemi, pemerintah lalu naik rasio utangnya, itu benar bahwa rasio utang naik akibat pandemi. Tetapi sebelum pandemi, pemerintah juga gagal untuk memenuhi targetnya terhadap rasio utang atas PDB. Itu ya. Nah, cara lain juga kita harus melihat untuk antar tahun, antar periode pemerintahan dengan posisi utang pemerintah atas pendapatan negara. Masuk akal ya? Tadi pendapatan nasional, PDB itu pendapatan nasional, pendapatan rakyat, pendapatan korporasi swasta, pendapatan pemerintah, jadi satu semuanya. Nah, kalau yang ini khusus pendapatan pemerintah aja, pendapatan pemerintah pusat. Jadi ibarat keluarga, kita bisa membandingkan utang bapak, karena di keluarga modern kan bisa sendiri-sendiri itu keuangannya kan. Dibandingkan dengan pendapatan seluruh keluarga itu bisa, atau utang emaknya. Nah, tapi bisa kan utangnya bapaknya dibandingkan dengan pendapatan bapaknya saja. Nah, tadi yang rasio utang pemerintah atas PDB itu bisa sederhanakan utang bapaknya, kepala rumah tangganya, dengan seluruh pendapatan rumah tangga. Kebetulan ada anaknya yang sudah kerja dan sebagainya. Nah, yang ini khusus utang bapak dengan pendapatan bapak gitu, pemerintah. Nah, apa yang terjadi? Tadi kita bicara rasio yang masih berapa tadi? 39, 38 dulu, malah 30. Yang ini kita udah bicara kebalik nih. Utangnya jauh melampaui pendapatannya. Ya. Jadi tadi misalnya utangnya 6.080 2021 itu, sementara pendapatannya cuma berapa itu, sekitar 1.800 triliun. Berarti kan utangnya 4 kali lipat, 408%. Itu perakiraan 2021 ya. Realisasi 2020 370, sudah 3,7 kali lipat. Posisi utang 3,7 kali lipat pendapatan pemerintah. Nah ini boleh saja, saya cuma nggak sempat nih. Anda pakai yang kayak tadi, 2004 sampai 2009 menurun. Jadi posisi utang atas pendapatan itu di periode 2004-2009 turun. Artinya apa? Artinya pendapatan pemerintah naik lebih cepat daripada kenaikan utang. Utangnya bertambah, tapi lebih cepat lagi pendapatan, sehingga rasionya turun. Masih terjadi di 2009 sampai 2014 dengan laju lebih lambat. Artinya pendapatan masih lebih cepat daripada kenaikan utang, tetapi mulai mendekati. Tetap turun rasionya. 2014 sampai 2019 berubah arah. Kenaikan utang lebih cepat daripada kenaikan pendapatan. Akibatnya rasionya mencapai 244%. 2,4 kali lipat utang dari pendapatan. Tapi hati-hati ya, posisi utang itu adalah posisi keseluruhan, pendapatan setahun. Jangan juga, ini bangkrut dong kita. Enggak, kan utangnya kan ada yang 20 tahun, 25 tahun. Ini rasio bukan untuk memakai menyatakan bangkrut atau tidak, ini untuk memperlihatkan perkembangan dan risiko. Dan risiko itu artinya bisa risiko tinggi, risiko rendah. Ya kalau naik ya berarti risikonya meningkat. Nah, bahkan sampai 400%. Nah, nanti kita akan analisis di sesi ke-46 nanti di hari Jumat. Nah, ini ukurannya apa? Bagaimana, tapi ini datanya dulu. Itu ya, itu terhadap pendapatan negara. Lalu aspek lain, kan tadi kita bayar utang dan juga bayar bunga. Nah, ini khusus bunga. Khusus bunga. Yang kiri itu menunjukkan nominal bunga, ya gambarnya jadi kayak begitu kan, naiknya tajam banget kan. Nah, tahun 2021 ini kita akan bayar 366 triliun. Tahun 2022 nanti 405 triliun. Wah, itu bunganya ngeri ya naiknya. Nah, kalau mau tahu ngerinya lagi adalah
bukan hanya kenaikan. Kan pemerintah itu selain bayar bunga kan adalah urusan belanja-belanja yang lain, terutama dalam konteks pemerintah pusat. Dia melakukan subsidi, dia melakukan belanja pegawai, dia melakukan belanja modal. Nah, porsi belanja-belanja yang lain itu cenderung turun. Kenapa? Karena dimakan oleh bunga utang. Akibatnya di tahun 2021 ini itu menurut hitungannya akan 19% dari belanja pemerintah pusat itu untuk bayar bunga. Nah, di masa-masa lalu hanya 10%. Naik-naik, dan ini kelihatan juga trennya. Di periode sebelum pemerintahan Pak Jokowi, porsi bayar bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat itu cenderung turun. Artinya untuk belanja yang lain lebih banyak. Selama era 2014-2019 itu agak naik, dan akibat pandemi melesat. Ya, ada satu lagi informasi tentang perkembangan kondisi utang ini yang disebut dengan keseimbangan primer. Ini sedikit perlu buat yang belum paham harus sedikit membayangkan ya. Jadi tadi kan ada pendapatan. Oh ya, kalau yang ikut kuliah namanya APBN sudah tahu ya. Nah, itu pemerintah itu kan tadi punya pendapatan, punya belanja, lalu defisit. Setiap defisit itu berarti pastilah gali lubang tutup lubang. Loh, pendapatannya habis buat belanja, nggak mungkin ada yang tersisa untuk bayar utang kan? Jadi kalau orang menuduh Presiden Jokowi ini gali lubang tutup lubang, itu keliru. Sebelum itu pun sudah. Cuma soalnya lubangnya lebih dalam atau tidak, jadi beda itu angka. Jadi selama anggaran itu defisit, berarti kan tidak ada pendapatan yang buat bayar utang pokok. Nah, pastilah gali lubang tutup lubang. Cuma orang analisis menyediakan bagaimana dengan bunganya. Nah, karena bunga itu pencatatannya agak beda. Bunga itu masuk kepada belanja, sementara bayar utang masuk ke pembiayaan. Intinya dibedain. Tadi sudah pasti, selama era reformasi selalu gali lubang tutup lubang, karena selalu defisit. Di zaman Soeharto saja, itu hanya pernah tidak defisit, seingat saya 5 kali, sepanjang 3 tahun. Jadi umumnya kita memang udah lama. Memang bangsa ini bangsa yang suka menggali lubang, kelihatannya dari sisi utang. Mudah-mudahan ke depan kebiasaan ini berkurang lah. Nah ini, lalu bagaimana dengan bunga? Ternyata ada APBN yang tidak hanya sekedar bayar utangnya, bayar pokok utangnya, tetapi bunganya pun pakai utang. Nah itu gambar ini menunjukkan itu, ketika merah itu berarti tidak hanya pembayaran pokok utang, tetapi bunga utang pun dibayar dengan utang. Namanya keseimbangan primer negatif. Nah, gampang toh, gambar merahnya itu makin panjang kan, makin tinggi. Jadi dari sisi inilah keadaan perkembangan utang kita. Saya tidak ingin memberikan penilaian begitu saja, apakah ini berbahaya atau tidak, lalu itu nanti ada sesinya lagi. Bahwa ini untuk produktif atau tidak, itu tentu harus analisis yang berbeda. Khusus yang sesi ini kita hanya ingin memperlihatkan begini loh perkembangannya. Dan ini angka, selalu saya tulis sumber data Kementerian Keuangan. Kalau tidak percaya, Anda boleh ngecek ke webnya Kementerian Keuangan, atau saya sarankan juga ke web Bank Indonesia. Mungkin Anda tidak dapat data jadi begini, tapi Anda bisa potong-potong jadikan satu. Sebagai pembelajar, bolehlah, sama guru meragukan data juga boleh, kan itu kan untuk kemajuan. Mudah-mudahan penyampaian ini membuat kita tertarik untuk mempelajari soal utang pemerintah ini dengan lebih baik. Ini tidak bisa diserahkan begitu saja, mestinya DPR yang melakukan pengamatan, pengawasan terhadap hal ini, tetapi kita kurang melihat tema-tema ini diangkat ke publik oleh DPR. Sehingga menurut saya kita dorong sajalah. Mestinya semua rakyat Indonesia berhak tahu kondisi utang. Dan tidak usah dalam pretensi ini pemerintah ngawur atau apa, enggak juga. Ya berapa sih utangnya? Bagaimana berkembangnya? Dan tadi saya ingatkan, loh, tahun kemarin direncanakan berapa? Beberapa tahun yang lalu. Kan pemerintah nggak boleh dong cuma punya rencana setahun, apalagi bulanan kayak rumah tangga. Wah, susah nih, nggak ada duit, ngutang saja. Nggak boleh begitu kan? Perusahaan aja nggak begitu, apalagi negara. Bagaimana perencanaannya? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana ke depannya proyeksinya? Ada sebenarnya proyeksi ke 2020 sampai 2026. Sini saya belum sajikan. Nah, mudah-mudahan yang saya jelaskan ini
mendorong kita semua untuk mempelajari lebih lanjut, dan nanti di sesi Jumat kita akan mendalami lagi soal utang pemerintah ini untuk aspek-aspek lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.